Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan dengar setia Radio Tontong Panang FM, radio berinteraksi untuk tanah laut. Senang sekali di hari Jumat hari ini gitu ya, kita bisa ketemu lagi di program acara Badatang atau Belajar dari Tuntung Pandang. Ini adalah sebuah program bekerja sama dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut bersama dengan Radio Tuntung Pandang FM. Nah, di hari ini khusus di tanggal 15 Januari 2021 yang bertepatan dengan 2 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, kita akan belajar bersama dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 8. Nah, sebelum kita mulai, tentunya kita ingin tahu bahwa di hari ini ada siapa aja gitu ya. Jadi di hari ini kita akan mendapatkan beberapa materi tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah dan juga tentang memaknai bagaimana caranya beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti akan dipaparkan oleh Bapak Sofyan Rasidi SPDI dari UPTD SMP Negeri 4 Batu Ampar. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semangat Bapak ya? Semangat. Meskipun hujan di luar sana, kita harus tetap semangat di sini ya Pak ya? Iya, baik. Ya, untuk rekan dengar selanjutnya kita juga akan mendengarkan juga paparan dari Bapak Musa Sofyandi SPD. Beliau dari UPTD SMP Negeri 3 Kintab. Selamat pagi Bapak. Pagi. Semangat Bapak. Semangat, alhamdulillah. Baik, kita akan mendengarkan paparan dari dua guru terbaik kita hari ini. Untuk adik-adik yang berada di manapun gitu ya, silakan dipersiapkan mungkin alat rekamnya atau juga alat tulisnya gitu ya, sambil disimak pemaparan dari dua guru kita hari ini. Dan kita lanjut aja langsung kepada Bapak Sofyan Rasidi SPDI, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini alhamdulillah cuaca dalam keadaan hujan dan kita selalu memperbanyak beristighfar agar kawasan tanah laut yang melanda pada hari ini mudah-mudahan cepat disurutkan airnya ini. Kemudian kita tak lupa juga mengucapkan salawat pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anakku sekalian, kita insya Allah hari ini akan membahas tentang iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Radio Tuntung Pandang. Mari kita simak mengenai pengertian iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama kita akan membahas mengenai pengertiannya. Iman kepada Rasul menurut bahasa, dari bahasa Arab ya, merupakan percaya. Secara istilah atau luasnya, iman kepada Rasul berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan di akhirat. Iman kepada Rasulullah termasuk rukun iman yang keempat dari 6 rukun yang wajib diimani oleh setiap umat Islam. Dan yang dimaksud iman kepada para rasul ialah
meyakini dengan sepenuh hati bahwa Rasul adalah orang-orang yang terpilih atau orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu darinya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia agar dijadikan pedoman hidup demi memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Beriman kepada Rasul mengandung beberapa perkara. Di sini ada 4 perkara. Yang pertama, mengimani bahwa risalah mereka adalah benar dari Allah Ta'ala. Karenanya, barang siapa yang mengingkari risalah salah seorang di antara mereka, maka sama saja dia telah mengingkari risalah semua Rasul. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 105 yang artinya, kaum Nuh telah mendustakan para Rasul. Yang kedua, mengimani secara terperinci siapa di antara mereka yang kita tidak ketahui namanya, yaitu mereka yang telah kami sebutkan di atas. Adapun yang tidak kita ketahui namanya, maka kita beriman kepadanya secara global sebagaimana di atas. Ketiga, membenarkan kabar-kabar dan kisah-kisah tentang mereka selama kabar dan kisah itu benar dan sahih. Keempat, mengamalkan syariat Rasul yang diutus kepada kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 65 yang artinya, maka demi Tuhanmu mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Surah An-Nisa ayat 65. Dengan mengimani Rasul Allah Subhanahu wa taala adalah kewajiban semua umat Islam karena merupakan rukun iman yang keempat. Hal ini diperkuat dalam dalil naqli pada Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirina wa mundzirina faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Artinya, dan kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surah Al-An'am ayat 48. Baik anak-anakku sekalian, dimanapun berada bersama Radio Tuntung Pandang. Kemudian di surah An-Nisa ayat 136, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala minal qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dalla dalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya,
barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surah An-Nisa ayat 136. Para pendengar dimanapun berada dan anak-anakku sekalian yang berada di tanah laut. Kemudian yang berikutnya adalah perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu, tetapi tidak wajib mengerjakan dan menyampaikan kepada umatnya. Rasul adalah orang yang menyampaikan, terpilih dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu dan berkewajiban dan mengajarkan kepada umatnya. Dan khusus Rasul Muhammad SAW diwajibkan menyampaikan kepada seluruh umat manusia dan syariatnya berlaku sepanjang masa sampai hari kiamat. Di sini ada nama-nama 25 nabi. Mungkin anak-anakku sekalian mungkin udah hafal ya. Nah, bagi yang belum, terus dibaca. Ini ada disampaikan bahwa nabi yang wajib kita ketahui itu ada 25. Pertama itu ada Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua Nabi Idris alaihissalam. Yang ketiga Nabi Nuh alaihissalam. Keempat Nabi Hud alaihissalam. Yang kelima Nabi Soleh alaihissalam. Keenam Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketujuh Nabi Lut alaihissalam. Kemudian kedelapan Nabi Ismail alaihissalam. Kesembilan Nabi Ishak alaihissalam. 10 Nabi Yakub alaihissalam. Baru 10 nih. Ada lagi sisanya. Disimak dengan baik. Mudah-mudahan nanti bisa menghafal anak-anakku bagi yang belum hafal. Kita lanjutkan yang ke-11, yaitu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian yang ke-12 Nabi Ayub alaihissalam. Ke-13 Nabi Su'aib alaihissalam. Dan ke-14 Nabi Musa alaihissalam. Dan yang ke-15 Nabi Harun alaihissalam. Yang ke-16 Nabi Zulkifli alaihissalam. 17 Nabi Daud alaihissalam. Ke-18 Nabi Sulaiman alaihissalam. Ke-19 Nabi Ilyas alaihissalam. Ke-20 Nabi Ilyasa alaihissalam. 21 Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian 22 Nabi Zakaria alaihissalam. 23 Nabi Yahya alaihissalam. Dan 24 Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi terakhir yaitu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa pendengar yang bahagia dimanapun berada bersama Radio Tentung Pandang Tanah Laut, Rasulullah mempunyai sifat yang sangat terpuji dan terhindar dari sifat tercela. Sifat ini biasa disebut sifat wajib Rasul, sedangkan sifat tercela yang tidak mungkin dimiliki oleh para Rasul disebut sifat mustahil Rasul. Para pendengar, sifat wajib Rasul antara lain adalah pertama sidik. Sidik ini artinya selalu jujur atau berkata benar. Yang kedua amanah, artinya dapat dipercaya. Yang ketiga tablik, artinya cerdik, pandai. Yang keempat patonah,
Tablik tadi artinya menyampaikan ya. Yang keempat tadi patonah, cerdik atau pandai. Jadi sekali lagi, sidik itu jujur, kemudian amanah itu dipercaya, tablik itu menyampaikan, dan patonah itu pandai. Sedangkan sifat mustahil Rasul yaitu kizib, berkata bohong, khianat, tidak dipercaya. Kemudian kitman, menyembunyikan. Keempat, baladah, artinya bodoh. Ada juga sebutan ulul azmi. Ulul azmi adalah utusan Allah yang memiliki kesabaran dan ketabahan yang tinggi dalam menyampaikan risalah pada umatnya. Yang termasuk 5 nabi ulul azmi, pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, keempat Nabi Isa alaihissalam, dan yang kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian tentang pengertian iman kepada Rasul, nama-nama Nabi dan Rasul beserta sifat-sifat Rasul. Semoga materi hari ini bisa disimak dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, kita sudah mendengarkan paparan materi dari Bapak Sofyan Rasidi, SPDI. Beliau merupakan guru di SMP Negeri 4 Batu Ampar. Nah, nanti kita rehat sejenak ya Pak ya. Kita akan lanjutkan kemudian nanti dengan Bapak Sofyan di SPDI. Tapi jangan kemana-mana, kita putar dulu satu lagu penyela. Tetap di 102,3 FM. 102,3 Radio Tuntung Panang FM, radio berinteraksi untuk tanah laut, masih bersama acara Badatang, belajar dari Radio Tuntung Pandang untuk adik-adik yang berada di SMP sederajat ya. Hari ini kita masih dengan tema iman kepada Rasul Allah yang disampaikan tadi setengah bagiannya sudah disampaikan oleh Bapak Sofyan Rasidi SPDI. Nah, kita akan lanjutkan materinya bersama Bapak Musa Sofyandi SPD dari SMP Negeri 3 Kintab. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik pendengar Radio Tuntung Pandang, khususnya kepada siswa-siswi SMP yang ada di seluruh penjuru tanah laut. Di sini Bapak akan menyampaikan dari pembagian atau materi tugas para rasul, fungsi dan hikmah diutusnya Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama mengenai tugas para Rasul Allah Subhanahu wa taala itu ada 9 bagian. Nah, di antaranya yang pertama adalah mengajarkan akidah tauhid, yaitu menanamkan keyakinan kepada umat manusia bahwasanya Allah adalah zat yang maha kuasa dan satu-satunya zat yang harus disembah. Nah, ini disebut dengan tauhid ubudiyah. Selanjutnya, Allah adalah maha pencipta alam semesta dan segala isinya, serta mengurusi, mengawasi dan mengatur dengan sendirinya. Ini disebut dengan tauhid rububiyah. Selanjutnya adalah Allah adalah zat yang pantas dijadikan Tuhan serta sembahan manusia. Nah, ini disebut dengan tauhid uluhiyah. Nah, yang terakhir mengenai tentang akidah tauhid adalah Allah mempunyai sifat-sifat yang berbeda dengan makhluknya. Nah, ini disebut dengan tauhid sifatiyah. Selanjutnya mengenai tugas yang kedua adalah mengajarkan kepada umat manusia bagaimana caranya
menyembah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ketiga adalah menjelaskan hukum-hukum dan batasan-batasan bagi umatnya, yang mana hal-hal apa saja yang dilarang dan yang mana yang harus dikerjakan menurut perintah Allah Subhanahu wa taala. Poin yang keempat adalah memberikan contoh kepada umatnya bagaimana cara menghiasi dengan sifat-sifat yang seharusnya dilakukan oleh umat-umatnya para Rasul Allah. Nah, yang seperti yang pertama adalah berkata benar, berkata baik, sopan, dapat dipercaya, menepati janji apabila berjanji dengan orang lain, serta sopan terhadap kaum yang lemah. Yang kelima, menyampaikan kepada umatnya tentang berita-berita gaib sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengenai tentang berita yang gaib ini tentunya kita harus meyakini, karena apa? Karena merupakan suatu rukun iman juga, yang yaitu percaya kepada hal yang gaib seperti qada dan qadar. Nah, contohnya apa? Nah, yang bisa kita contohkan yaitu adanya malaikat, adanya surga dan neraka. Nah, itu artinya wajib kita percayai mengenai tentang berita-berita gaib. Nah, selanjutnya memberikan kabar gembira bagi siapa saja di antara umatnya yang patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun. Nah, yang artinya dan taatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul Muhammad. Niscaya apabila kita sudah taat, maka kita akan mendapatkan kerahmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya menyampaikan ajaran kepada manusia dan mengajak kepada jalan yang benar. Nah, jadi fungsi dari atau tugas dari para Rasul Allah adalah mengajak manusia kepada ke jalan yang benar, yang mana nabi-nabi ataupun rasul-rasul Allah terhadap kaum-kaumnya banyak sekali dari kaumnya itu melenceng pada ajaran agama Islam. Contohnya di zamannya Nabi Muhammad SAW, ketika itu merajalelanya kaum-kaum kafir Quraisy mengenai tentang menjelek-jelekan Islam. Nah, contohnya banyaknya pertumpahan darah yang dilakukan oleh itu, artinya mereka benci terhadap Islam dengan cara memfitnah agar memecah belah agama Islam. Nah, yang selanjutnya membimbing manusia ke dalam kebaikan dan menjauhi kejahatan. Yang kesembilan, memperbaiki kondisi umat manusia. Baik pendengar radio Tuntung Pandang, khususnya kepada anak-anakku yang ada di penjuru tanah laut. Selanjutnya materinya mengenai tentang fungsi beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini fungsi dari beriman kepada Rasul Allah itu ada beberapa poin. Nah, tentunya didengarkan dengan seksama, disimak dengan baik. Semoga saja ini nantinya akan menambah keilmuan kita dalam beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama, bertambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bertambahnya keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Ya, kita pastinya
dengan bahwasanya Rasul itu adalah benar-benar manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, mau mengamalkan apa yang disampaikan para Rasul Allah. Nah, jadi ketika pembelajaran yang telah yang kita pelajari melalui guru-guru kita ataupun ulama-ulama kita ataupun ustadz-ustadz kita mengajarkan tentang bahwasanya tugas dan fungsi dari Rasul Allah itu artinya memberikan suatu jalan yang baik terhadap umat manusia agar manusia dapat beribadah dengan baik, artinya mengajarkan sesuatu yang kebaikan. Nah, di sini tentunya kita jangan cuma hanya untuk bisa mendengar saja, tetapi dapat bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga adalah mempercayai tugas-tugas yang dibawanya untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, jadi tentunya setiap zaman dari Nabi maupun dari Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir itu Nabi Muhammad SAW itu mempunyai tugas yang untuk disampaikan kepada umatnya masing-masing. Nah, jadi kita di sini mempercayai tugas-tugas yang dibawa oleh Nabi dan Rasul. Yang selanjutnya lebih menambah kecintaan kita dan menghormati Rasul atas perjuangan yang beliau perjuangkan ketika membimbing umat-umat beliau. Nah, yang selanjutnya memperoleh teladan yang baik untuk menjalani kehidupan kita. Nah, artinya setelah mempelajari ini kita mendapatkan contoh atau teladan yang seharusnya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengerti bagaimana tata cara bertauhid, beriman, berakidah, dan tentunya beribadah yang benar itu seperti apa. Nah, artinya para Rasul Allah telah mengajarkan bagaimana tata cara bertauhid, beriman, berakidah, beribadah dengan baik. Nah, jadi untuk anak-anakku ataupun siswa-siswi SMPN yang ada di penjuru tanah laut, yuk kita perbaiki lagi cara beribadah kita yang artinya memperbaiki dengan baik bagaimana tata cara, misalkan sholat bagaimana, puasa bagaimana. Nah, seperti itu. Selanjutnya, tuntunan menuju jalan yang benar untuk keselamatan di dunia dan di akhirat. Yang kesembilan, sebagai perantara mengenal Allah dengan sifat sempurnanya. Yang terakhir, tentunya fungsi dari beriman kepada Rasul Allah adalah kita dapat membedakan antara yang baik dengan yang buruk atau yang benar maupun yang salah. Baik, pendengar radio Tuntung Pandang, selanjutnya kita akan memasuki tentang hikmah diutusnya Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hikmah datangnya Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ada 5 bagian atau 5 poin yang akan kita garis bawahi atau kita pelajari. Nah, yang pertama adalah sebagai suri tauladan yang baik untuk manusia. Yang kedua, mengeluarkan manusia dari kebiasaan menyembah selain Allah. Yang ketiga, menjelaskan kepada manusia tentang hal yang gaib yang tidak bisa masuk dalam akal pikiran kita. Nah, yang selanjutnya keempat itu untuk menegakkan hujjah, artinya dalil keadilan atas manusia.
agar tidak membantah perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kelima, membersihkan, mensucikan dan menjauhi dari sesuatu hal yang merusak diri kita. Nah, dari 3 pembahasan yang kita bahas mengenai tentang tugas, fungsi dan hikmah diutusnya para rasul Allah, ya, dapat Bapak simpulkan bahwasanya kita diajarkan sebagai umat agar terus bersemangat dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasul dan mentaati seluruh perintah Allah, baik itu perintah yang dianjurkan maupun perintah yang dilarang. Agar apa? Agar kita sebagai hambanya mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya, mungkin ini materi yang Bapak sampaikan. Selebihnya Bapak serahkan kepada narator. Iya, baik, kita sudah mendengarkan rekan dengar terkait dari materi hari ini untuk beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tadi kita sudah dengarkan materi dari Bapak Sofyan Rasidi dan juga Bapak Musa Sofyandi. Ini mirip-mirip nama-namanya. Ya, Pak, untuk pertanyaan mungkin tadi kita sudah mendengarkan materinya tentang pertama ada pengertian iman kepada Rasul gitu ya, kemudian juga dijelaskan tugas-tugasnya, fungsinya juga, hikmahnya juga. Nah, kira-kira gitu sebagai pamungkasnya, apa sih tanda-tanda dari seseorang yang sudah beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala? Nah, mungkin bisa dijelaskan dari Bapak Sofyan atau juga Bapak Musa untuk tanda-tandanya kalau kita ini beriman, Pak. Kira-kira bagaimana? Baik. Pemirsa Radio Tuntung Pandang, khususnya dalam acara Badatang Belajar, kepada anakku sekalian, jadi tanda-tanda beriman kepada Rasul Allah itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, istiqomah dalam menjalankan syariat agama. Artinya istiqomah ini continue, belajar selalu continue, terus menerus. Contohnya ketika melaksanakan sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, itu maghrib dan isya terus itu dilakukan istiqomah, jangan sampai ada yang bolong-bolong. Jangan sampai satu harinya main game gitu ya, Pak. Besoknya enggak. Iya. Jadi jangan sampai terlewat gitu. Iya. Kalau sampai terlewat, kalau boleh diistilahkan, kalau kita mau nelpon tertinggal satu huruf kan nggak nyambung. Iya. Betul. Nggak nyambung ya, Pak. Nggak bisa terhubung. Jadi harus terus menerus. Betul. Siap. Jadi harus continue istiqomah dalam menjalankan syariat agama. Baik. Kedua, tabah dan sabar dalam menghadapi musibah. Nah, ini lagi nih, Pak. Lagi hujan. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah juga kan. Iya. Yang namanya diturunkan hujan. Pertama itu bisa rahmat. Kedua itu juga bisa musibah atau ujian bagi kita semua. Nah, jadi dalam tabah menghadapi cobaan pada saat ini, ketika ada banjir yang besar seperti ini, kita melihat bahwa khususnya Kalsel ya, sampai Kalsel, di tanah laut ini tidak ada dulu banjir sampai mengelilingi Kalsel ini, nggak ada dulu, baru-baru ini. Nah, jadi anakku sekalian, ketika engkau mendapatkan musibah, maka banyaklah beristighfar kepada Allah. Kemudian selalu berselawat kepada Rasul agar hati kita ini tenang, tidak gegabah, dan jangan takut menghadapi segala musibah. Artinya takut itu hanya kepada Allah. Nah, kemudian tambahannya buat anak-anakku sekalian,
dimanapun berada, para pendengar, ini apabila engkau mempunyai harta yang bisa engkau amalkan, yang bisa engkau berikan, apakah itu berupa materi, apakah itu berupa uang dan sebagainya, kamu bisa menyalurkannya melalui badan-badan yang menampung untuk membantu para musibah-musibah banjir yang ada di tanah laut khususnya. Iya, sudah ada untuk informasinya ya Pak ya, Nggih. diperhatikan. Kemudian yang ketiga, selalu optimis dan tidak pernah putus asa. Artinya selalu berusaha. Ini kalau dalam keadaan sekarang banjir kayak gini, kita harus berusaha bagaimana pertama menjaga diri agar selalu sehat. Iya. Kedua, menjaga kondisi tubuh agar selalu fit lah, ya kan? Selalu fit gitu. Jangan sampai karena musibah ini akhirnya lalai dengan kewajiban, itu juga tidak dibenarkan. Jadi dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan menghadapi musibah, selalu dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, nah ini, peduli terhadap kaum duafa. Kaum duafa, jadi kita peduli. Nah, kalau untuk anak-anakku sekalian, dengan keadaan seperti ini, maka ada rasa empati, rasa saling memperdulikan, memperhatikan. Kemudian kita berusaha cepat tanggap. Jadi kita peduli kepada masyarakat kita, kepada tetangga kita yang dekat maupun yang jauh. Kelima, selalu melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Nah, ibadah-ibadah sunnah ini banyak. Sedekah itu juga sunnah, ya kan? Kemudian selain sedekah ada lagi sholat sunnah. Kemudian menghibur ini dalam artian kita menceritakan suatu kebaikan, itu juga merupakan peduli terhadap kaum duafa tadi, artinya kaum orang-orang yang memerlukan tadi. Yang keenam, tidak membeda-bedakan para rasul Allah. Artinya dari 25 rasul itu tidak boleh dibeda-bedakan ya. Dari 25 nabi, kemudian ada 5 rasulnya. Nah, itu harus kita imani, harus kita ikuti apa yang menjadi panutan kita. Artinya sesuatu panutan yang dapat kita amalkan. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan, oh rasul ini seperti ini, tidak boleh. Contohnya ada rasul yang diuji dengan penyakit kulit seperti Nabi Ayub alaihissalam. Begitu luar biasa dikasihkan oleh Allah sehingga istrinya pun meninggalkannya ya, Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian ada juga cerita Nabi Nuh, dia membuat perahu besar sampai keluarganya pun juga tidak mau mengikuti ajarannya. Bahkan anaknya pun sekalian, anaknya pun juga nggak mau. Kan'an itu kan, Kan'an dia nggak, sampai dia sudah di dalam cebur dalam air, tapi dia tidak juga menyebutkan syahadat. Itu Kan'an. Nah, jadi kita tidak boleh membedakan. Tapi dari cerita kejadian-kejadian para nabi ini, kita ambil iktibarnya, kita ambil manfaatnya apa yang dapat kita ambil dari cerita itu. Nggak boleh milih satu gitu ya Pak. Iya, nggak boleh favorit. Iya. Harus favorit semuanya. Iya, betul. Kemudian yang terakhir, meyakini isi kitab-kitab yang dibawa oleh para rasul. Nah, kitab-kitab di sini ada kitab yang kita percaya dan kita amalkan seperti kitab Al-Quran yang dibawa oleh
yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, artinya wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada juga kitab Injil. Kitab Injil ini artinya kitab Injil yang terdahulu. Nah, itu yang prosesnya masih murni. Kemudian ada Taurat, kemudian lagi ada kitab Jabur. Jadi Taurat, Injil, Jabur, Al-Quran, 4 kitab itu wajib kita imani, kita percaya bahwa kitab itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diwahyukan oleh Allah melalui para rasulnya tadi. Demikian. Iya, kita sudah mendengarkan tadi lengkap ya dari awal, rekan dengar semuanya, untuk materi untuk beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Bapak Sofyan Rasidi dan juga Bapak Musa Sofyandi, dan sudah lengkap juga dengan beberapa tanda-tandanya bahwa kita ini beriman. Baik, dan akhirnya semoga bisa ditangkap ya Pak untuk anak-anak di rumah, untuk teladannya, dan juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sofyan Rasidi, terima kasih kepada Bapak Musa Sofyandi juga, terima kasih sudah berhadir memberikan materi di kelas 8 untuk beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Dan kita akan bertemu lagi tentunya di acara Badatang selanjutnya. Setiap jadwal yang sudah ditentukan ini silakan disimak, dan ini untuk kelas-kelas tertentu juga.